Halo, selamat pagi. Selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang yang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh dalam setiap aspek kehidupan. Visinya Legacy adalah mencetak 1000 pemimpin di tahun 2030. Misinya Legacy adalah membawa banyak orang untuk mempunyai hidup yang penuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama mendengarkan speaker yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, dan tetap semangat. Please welcome. Ya, yang dari kemarin udah nanya mau gitu kan. Nah, gue kenal beliau ini sebenarnya sebenarnya mamanya itu teman mami gue. Dulu sekomplek ya gitu tinggalnya ya. Jadi ada hubungan dari si mami lah gitu ya. Tapi ternyata kita ketemu di Legacy gitu. Dan gue belajar banyak dari beliau, seorang yang sangat apa ya, strategik ya mungkin ya kalau gue bilang ya, pemikirannya luar biasa banget, kerja kerasnya luar biasa banget, dan pasti spiritnya ini luar biasa banget teman-teman. Nah ini yang beliau bakal mau share sama kita, jadi pastiin teman-teman fokus, karena di hari Senin ini kita butuh banget, terutama di final sprint ini, kita butuh banget seseorang yang spiritnya bisa bawa kita gaspol sampai akhir tahun gitu ya. Oke, kalau gitu teman-teman boleh di unmute teman-teman, kasih applause yang terbaik ya, kasih semangat yang terbaik untuk Stefanus Nathanael. Yeay. Hey. Thank you teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Dibilang senang, dibilang deg-degan banget. Deg-degannya parah sih. Cidemi. Cidemi ini bikin PR memang. Pagi-pagi tiba-tiba chatting, Van sharing ya? Hah, sharing apa Ci? Sharing aja. Pasti katanya lu pasti punya pengalaman hidup, pasti ada hal yang dibagiin. Nah, aduh, itu sebenarnya udah ngomong dari 2 bulan lalu ya Ci ya. 2 bulan lalu gue bilang, aduh Ci, mau bagiin apa Ci saya Ci? Aduh, saya bilang di Legacy mah banyak pisan yang hebat, aku mah apa saya. Aduh, ya udah akhirnya ya Van ya. Judulnya apa Van? Judulnya apa ya? Ya ini aja yang lu dapat aja Van, yang lain. Ya udah. Di perjalanan sambil deg-degan gitu ya, kalau tahu bakal sharing di M3 di depan teman-teman leader-leader yang hebat-hebat ya. Apa ya? Gue cuma berpikir kenapa gue masih ada di sini. Ya, hal yang paling gue pikirin adalah ya karena gue mau. Nah, terus Cidemi nanyain, Van judulnya apa? Mau, Ci. Hah? Jadi judulnya apa? Mau. Saya juga judulnya mau. Nah, oke teman-teman. Hal yang paling bikin gue merenung banget dari mulai awal tahun ya teman-teman, ini gue mau cerita aja teman-teman. Songgok debu kayak Riko mah, aduh itu mah bukan kelilipan lagi tuh mah. Oke. Ya yang dari awal tahun, bukan dari awal tahun sih sebenarnya. Kalau teman-teman ingat ya, pas lagi Legacy ulang tahun. Waktu Legacy ulang tahun, gue mulai sebentar ya. Oke. Ya, dari Legacy awal tahun banget tuh. Ulang tahun tuh. Legacy ulang tahun. Gue keingetan sama ini sih. Nah, ini yang mau gue sharingin adalah judulnya Mau ya, teman-teman. Mau ini gue inget selalu nempel satu kalimat ini dari Kasam. Identitas menentukan perilaku. Identitas menentukan perilaku. Ya kalau lo mau, ingat banget teman-teman, waktu ini teman-teman pada punya pacar ya bener? Pernah punya pacar atau yang lagi punya pacar, bener nggak sih? Waktu kita lagi deketin pacar gitu ya, waktu lagi deketin pacar apa sih yang kita lakuin? Chatting, telepon, stalkingin, PDKT ya, apalagi? PDKT. Coba Mike gimana? Apa yang diingat Mike waktu pacaran Mike? Ajak sebelum cover nembak bareng, si Jill. Kan ajak cover begitu lahir nggak bareng. langsung jadian sama Jill kan? Enggak lah.
Enggak Apa yang lah, dilakukan, Far. Bang? Ajak cover bareng ya kalau gua cari kesamaan ya kan. Iya, gua gua cukup kenal sama Mike itu dari ya benar dari kecil. Terus waktu eh, suka cover-cover, gue suka lihat tuh dulu mah masih zamannya Facebook ya, Mike. Masih zaman Facebook, betul. Nah, ya tapi identitas itu menentukan perilaku. Lu kalau mau, memang kita mau ya, waktu kita mau itu benar-benar ya apa yang kita lakuin itu tuh kelihatan, kelihatan. Nah, pertanyaannya lu mau nggak sih? Lu mau nggak benar-benar lu mau nggak? Nggak usah sama hal yang, nggak usah dulu mikirin goalsnya Prudential, nggak usah mikirin goals akhir tahun dulu. Apa yang lu mau dalam hidup ini pasti lu akan lakuin. Lu mau makan, lu lapar Hmm. ya lu makan. Lu nggak mungkin lu lapar terus akhirnya lu minum. Nah, eh, identitas itu menentukan perilaku. Nah, apa yang ini gue mau cerita apa yang gue mau ya teman-teman. Gue ingat banget waktu pas legacy ulang tahun, eh, disuruh tulisin wish. Semua pada nulisnya 2030 legacy 1000 leader. Gue bilang itu mah maunya Ko Andre, itu mah dreamnya Ko Andre. 2030 legacy 1000 leader, itu mah dreamnya Ko Andre. Wishnya lu apa? Lu kan keluarga di legacy. Lu kan keluarga di legacy. Nah, gue kepikiran, aduh Tuhan, gue mau nulis apa ya? Kalau legacy 1000 leader, kan gue salah satu leader nih ya. Gue salah satu leader nih. Gue baru punya leader Anggi doang. Eh, Masa dari gue cuma 2 leader ya, gue sama Anggi. Aduh, gue mau apa ya? Gue mau apa ya? Deg-degan, deg-degan teman-teman. Karena itu, gue cuman ingat kalau mulut lu, perkataan lu itu doa lu. Hati-hati sama apa yang lu omongin, hati-hati sama apa yang lu perkatain. Karena itu mulut lu tuh salah satu doa. Nah, gue cuma mikir ya, Tuhan, gue mau ngapain ya? Gue mau ngapain? Nah, ini gue kasih lihat. Nah, udah cover nih. Kelihatan, Mike? Kelihatan ya, teman-teman? Gue nge-freeze nggak ya? Semoga gue nggak nge-freeze. Enggak sih, enggak. Aman-aman. Bagus, Bos. Ini berarti legacy Deg-degan, ketujuh. Ketujuh deg-degan, ya. teman-teman. Serius, deg-degan. Cuman, gue inget banget waktu pertama gue mau promosi ya dulu. Gue dulu terinspirasi promosi jadi AD. Itu gara-gara gue lihat Rico. Dulu Rico di mobilnya terus ada tulisan AM. Di mobilnya di dashboardnya dia tuh ada notes tulisannya AM. Gue bilang, ih gila ya. Terus Rico pernah cerita. Akhirnya gue praktekin tuh. Gue tempelin tuh stiker di mobil gue tulisannya AD. Hmm. Deg-degan nggak? Deg-degan banget, deg-degan. Waktu gue nulis AD itu kan orang semua lihat ya. Ada yang minjem mobil gua, ada yang parkirin mobil gua, ada yang masuk mobil gua, ada yang nebeng, semua lihat kan. Apa tuh Van? Apa tuh Van? Terlebih lagi waktu guanya lagi Malaweng. Kalian tahu Malaweng? Demi Nggak tahu. apa artinya Malaweng? Nah, waktu Malaweng tuh lagi bingung mau kemana, nggak tahu jalannya kemana, gua akhirnya lihat Oh. lagi. Nah, gue cuma mikir 1000 leader. Dari gua berapa ya 2030? Tuhan, gue bilang. Deg-degan. Waktu kalian semua udah pada ngepost di last minute, gue akhirnya nge-repost. Gue nge-repost. Oke lah, gue beriman 100 leader. Tapi gue ngebayangin dulu 100 leader. 100 leader dari gue, mungkin Tuhan, mungkin Tuhan. 100 leader mukanya kayak apa ya? Aduh, gue gak kebayang 100 leader kayak apa, gue gak kebayang. Gue coba ngebayangin ya, tim-tim yang ada di gue. Tapi tim di gue baru baru satu Tuhan yang jadi leader. Siapa yang mau jadi leader lagi ya? Gue cuma ngebayangin. Nah, akhirnya gue meeting unit waktu Januari awal-awal. Gue lempar balik sama timnya gue. Gue cuma inget satu perkataan, siapa ya leader ini. Kalau lu nggak tahu jawabannya, lu lempar aja pertanyaan. Kalau lu nggak tahu jawabannya, lu nggak usah coba-coba mikir buat ngejawab. Lempar aja pertanyaan. Nah, yang paling gampang gue lempar pertanyaan ke timnya gue. Kalian di legacy ini mau jadi apa? Mau jadi leader kan? Gue bilang. Kalau kalian mau jadi leader, kalian mau melahirkan berapa leader? Nah, gue di Januari punya goals panjang ya sampai 2030 pengen jadi 100 leader. Gue pengen di timnya gue ada 100 leader.
dari 100 leader kalian mau ambil berapa? Waktu itu gue inget banget, gue bagiin ke Hadi, ke Andre, Yogi. Yogi gue sempat waktu itu Yogi masih ada di Karawang, jadi gue ketemuannya one on one, terus sama Mary, Michelle, siapa lagi ya. Akhirnya gue coba ngobrol sama mereka, kalian mau ambil berapa leader? 2030 kalian pengen punya berapa leader? Jangan cuman gue doang yang 100 leader ya, gue pengen tim gue juga growing. Nah, deg-degan nggak? Ya itu deg-degan. Cuman, nah sekarang mulai masuk materi ya teman-teman. Oke, ya. Berawal dari kata mau, teman-teman. Identitas menentukan perilaku. Di otaknya gue udah langsung kepikiran 100 leader, 100 leader, 100 leader. Terus gue harus ngapain ya? Oke lah, gue harus start dulu, teman-teman. Udah nulis tuh langsung start. Ngelangkah kalau cuma ditulis doang ya. Nanti ya, Januari 2022 nulisnya sama juga. Kalau nggak gue start dari sekarang. Iya udah. Kalau nggak gue start dari sekarang, dari kemarin, iya udah. Ya jadi wacana aja. Oke, dari start terus gue harus ngapain? Stepnya adalah gue proses belajar. Gue perlu belajar sama orang-orang yang memang udah punya partner banyak, ngurusin tim banyak. Dari pas lagi proses belajar, deg-degan nggak? Deg-degan lagi, pusing nggak? Pusing. Ini serius lah, ini ngurusin orang segini banyak ya. Ngurusin nasabah, one on one, ketemuan 1, 2, 3 kali udah bingo. Tinggal ngapain? Tinggal jaga hubungan, bangun komunikasi, follow up polisnya, follow up apa yang dia mau, terus review lagi polisnya, kurang lebih gitu ya. Tapi proses belajar ini gue cuma mikirnya gini loh, apa yang dilakuin leader gue pada saat gue direkrut sama leader gue, dan apa yang dilakuin sama gue waktu leader gue coaching gue. Gue cuma mikir, aduh Tuhan, jangan sampai gue ketemu tim kelakuannya kayak Ivan, jangan. Gue tuh salah satu timnya Erik, mungkin kalau kita kenal kan timnya Erik itu leader gue Erik, teman-teman. Timnya Erik tuh cemerlang ya, cemerlang bening-bening lah, bening-bening alus-alus gitu ya. Nah kalau yang kayak anjing herder tuh gue, kalau lapar ya gue gigit Erik tuh. Galak, gue galak sama Erik. Galak ya. Kalau yang semuanya tuh yang kalau gue lihat bening-bening timnya Erik ya. Nah cuman gue yang gigit tuh. Nah gue cuma mikir, aduh Tuhan, kalau gue ketemu tim yang kayak gue gimana ya, aduh PR ya, diajak training susah ya, kalau di chatting sama Erik kagak dibales ya, diteleponin sama gue kagak diangkat. Ya itu proses belajar. Oke, lagi belajar gue coba belajar rekrut, ikutin coba cara MBO, gue belajar dari Ko Andre, gue belajar dari Ko Calvin tuh, leadernya gue pengen tahu nih, Ko Calvin masuk sama mau join sama Ko Andre itu kenapa gitu. Gue ngobrol, diem-diem gue pelajari tuh temen-temen yang pernah direkrut sama Ko Andre. Gue juga diem-diem juga perhatiin cara Ko Victor rekrut, Eric rekrut. Satu yang jadi yang jadi salah satu yang mereka lakuin yang sama itu adalah mereka yang pertama adalah suka dulu sama orangnya. Oh gitu ya. Balik lagi sama Erik ya. Kalau Erik mah wajar ya kalau suka lihatnya bening-bening, teman-teman. Nah, kalau misalnya kagak bening apa? Nah, gue cuma berpikir ya teman, 100 leader ya. Gue pengennya kalau punya 100 leader tuh kayak apa ya? Gue pengen punya leader tuh harus lebih pintar dari gue. Gue pengen punya partner itu harus yang lebih daripada gue. Kalau gue mikirnya dia nggak punya kelebihan daripada gue, ya nanti minimal berarti standarnya ada di bawah gue semua dong. 100 leader standarnya di bawah gue. Tapi kalau 100 leader semuanya skillnya lebih bagus dari gue kan rasanya, wih keren ya, keren. Oke, dari situ habis proses belajar, gue mulai mikir list nama, teman. Balik sama list nama. Lo mau jualan, mau rekrut, semua balik sama list nama. Dulu gue inget siapa ya yang dari Surabaya ya,
Dia ngomong, "Lu tuh kalau ketemu orang cuma 2 activity-nya, kalau nggak jualan rekrut. Di kerjaan ini cuma 2 activity-nya, jualan atau rekrut." Nah, eee, list nama itu gue bilang itu list doa, teman-teman. Bukan, apa ya, bukan sekedar lu tulis, terus lu teleponin, lu tawarin. Tulis, teleponin, lu tawarin. Lu ajak ketemu, ajak makan. Enggak, teman-teman. Lu perlu doain dulu. Eee, biasanya ya, apa yang gue lakuin, waktu udah gue list namanya, ini bisa kebalik, antara gue stalking dulu baru gue tulis nama, atau gue tulis nama dulu baru gue stalkingin. Tadi kan gue bilang, eee, waktu lu mau deketin pacar, deketin cewek, atau sekarang cewek ada juga yang deketin cowok, banyak sekarang, kan eman eman si sapi ya, eman si sapi mana sih? Eman si sapi wanita kan. Enggak gitu. Sekarang, ya kalau misalnya lu pengen kelihatan menarik di depan cowok yang lu kecengin, apa sih yang lu lakuin? Kalau ketemu dia, pasti dandan, nggak akan mungkin guleuheut, bener teman-teman. Cowok juga sama, kalau mau ketemu sama cewek, ya apa yang dilakuin? Iya, identitas menentukan perilaku, balik lagi. Nah, di situ gue stalkingin, apa sih yang dia suka, dia kerjaannya apa, dia habitnya apa. Karena kalau sebelum gue kenal lebih dalam, gue perlu tahu dia tuh punya skill apa, dia tuh punya kebiasaan apa, hebatnya apa, kelebihannya apa, termasuk teman-teman apa yang gue liatin, teman-teman sekitarnya mereka. Karena karakter mereka akan dibangun oleh teman-teman yang ada di sekitarnya mereka. Gue liatin grup mainnya sama siapa aja, gue liatin eh, apa sih yang sering dia posting. Nah, gue doain, akhirnya balik lagi. Waktu gue tulis nama, mengarah nggak sama goals-nya gue, sama apa yang gue mau. After dari situ, gue berjalan, baru mulai nabur. Biasanya mulai chatting, mulai telepon, mulai bikin janji temu. Bikin janji temu persis ya teman-teman, sama selling. Persis. Mau sama selling, mau rekrut, mau selling, semuanya sama teman-teman. Habis proses nabur, lagi nabur tuh PR, lagi nabur, ada yang direspon, ada yang nggak direspon, bikin janji, ada yang nggak ditepatin, udah nungguin di kafe, ditungguin, nggak datang. Aduh, sebel banget ya, sebel banget. Eh, cuman mikir gini loh, waktu proses nabur ya, gue lagi nabur tiba-tiba teman-teman udah bingo, gue teman-teman udah bingo. Kadang-kadang suka taking personalnya begini mikirnya, iya sih, ya soalnya mereka mah yang nabur, soalnya mereka mah begini, mereka mah begitu, mereka mah begini. Gue inget banget sama ceritanya Glenn waktu itu. Kan banyak, gue pernah ada kalimat ngomong gini, ya iya dia mah big case, lingkungannya bagus-bagus. Itu pernah gue omongin dalam hati gue, wajar aja di big case. Dia mah tuh lingkungan kayak gimana, dari keluarga gimana, backgroundnya gimana, wajar bingonya. Gede-gede, wajar banget. Cuman gue inget banget ceritanya Glenn awal-awal. Glenn pertama kali jualan, ceritain Pak Ali waktu itu kalau nggak salah Glenn. Waktu gue ingetnya dia ke saudaranya dia gitu. Terus saudaranya dia cuma ngomong, lu ngapain ngerjain kayak beginian? Papa lu apa kurang bagaimana gitu? Gue cuma mikirnya, iya ya. Kalau bokap gue kayak bokapnya Glenn ya, gue ngebayangin ya teman-temannya bokap gue bakal ngomong apa sama gue ya. Astaga, lu ngapain ngerjain yang beginian? Lu kayak kurang duit gitu. Aduh, itu PR teman-teman. Tiap orang punya kalau di tiap orang tuh punya salibnya masing-masing. Tiap orang tuh punya PR-nya masing-masing. Kita terlahir di dunia itu sepaket teman-teman. Sepaket berkat, tanggung jawab, sama masalahnya. Tapi sebenarnya bukan masalah. Masalah begitu udah beres itu jadi berkat teman-teman. Oke, kita lanjut dari proses nabur. Gue inget lagi nemuin nabur ya, begitu pending-pending, susah-susah. Gue inget lagi tuh sama tulisan 100 leader. Ini ngomong-ngomong, kalau dulu gue tempelin di stiker di mobil, karena zamannya pandemi, kan jarang naik mobil jadinya teman-teman ya. Jadi gue lihat ini, gue pasangnya di wallpaper handphone. Nah,
di situ ada proses pending, teman-teman. Dari proses nabur itu akan selalu ada yang namanya proses pending. Mau lu nabur langsung bingo, pasti ada yang namanya pending. Jadi kalau pending itu adalah sebuah kepastian, tapi kalau nabur, sebuah kepastiannya adalah lu ditolak. Ada dua kepastian, ditolak atau diterima. Satu lagi, di pending. Nah, kalau diterima ya langsung happy dong. Tapi waktu proses pending, kalau nabur 1, di pending 1, wajar dong. Nabur 10, di pending 10. Nabur 100, di pendingnya 100. Mikir nggak? Mikir. Bingung nggak? Bingung. That's why kita perlu punya list nama. 100 teh kan nggak akan gua tabur dalam 1 hari, bener nggak sih teman-teman? Benar. Ada yang gua tabur mungkin di Januari 10 orang. Nah itu yang 10 orang itu sebenarnya bukan dia nolak, tapi mending. So, gue bilang sih pending. Karena gue pernah kejadian gini loh. Gue lagi mau closingin orang, dia pending. Aduh nanti dulu ya, nanti dulu. Terus gue pikir, aduh, udahlah skip dulu lah. Terus gue akhirnya nabur dulu ke tempat yang lain. Tapi gue lupa follow up, teman-teman. Waktu gue lupa follow up, dan perihnya lagi, begitu gue balik lagi, gue nanya, ih Van, kenapa lu mau balik lagi? Kenapa lu baru balik lagi? Gue baru kemarin ngambil 2 juta per bulan sama si Anu. Hah? Iya. Oh itu agent rock ya, gue bilang ya. Aduh, gue bilang ya. Salahnya siapa teman-teman? Salahnya gue nggak follow up. Sedih nggak? Aduh, sedih banget kayak gitu tuh. Kalau lupa follow up, itu pentingnya list nama. Balik lagi, Beda berapa list lama? nama itu. Oh, Ya? Ya? beda berapa lama dari lu pertama kali cerita sampai ke lu follow up lagi? Lumayan, Mike, itu beda 6 bulan, Mike. Oh, 6 bulan Beda, ya. beda 6 Bisa bulan. berubah pikiran ya berarti orang langsung ya. Itu gila banget sih, Mike. Itu sedih. Itu sedih-sedihnya banget. Jadi gue pikirnya gini loh, dia kan baru ulang tahun ya. Gue ucapin ulang tahun, kan nggak enak dong. Gimana kemarin polis kan udah ulang tahun kan gitu kan nggak enak kan. Iya. Kemarin gimana kan nggak mungkin. Jadi gue ucapin ulang tahun dulu, pas dia ulang tahun. Waktu gue mau tawarin lagi, ya lu mah kemarin sebelum gue ulang tahun gue ambil dulu karena gue pikir kalau gue ulang tahun gue bakal naik preminya. Astaga, gue cuman kepikiran ya. Coba kalau gue follow up. Coba kalau gue follow up, kalau gue ingat Sayang follow banget. up. Sayang banget. Nah. Itu BT-nya nyesel. Nah, after proses pending jangan senang dulu teman-teman. Itu nggak langsung bingo, nggak langsung bingo. Enak banget kalau langsung bingo. Terus apa lagi? Nah, kalau yang namanya bingo ada proses UE teman-teman. Ingat ya teman-teman, proses UE underwriting atau MFJ juga sama teman-teman. MFJ, MFC sama AAJI. Ingat teman-teman yang udah mau promosi ya. Kalau kurang di rekrutan, teman-teman jangan pikir kalau AAJI sekarang di handphone tuh jadi gampang. Enggak. Gue ada satu partner gue baru, sampai saat ini belum AAJI, karena terkait sama polis dia yang pernah dibikinin sama papahnya waktu dia lahir. Kebayang nggak? Sampai hari ini belum bisa AAJI. Harus di minor dulu. Polisnya udah ditutup, teman-teman. Gimana papahnya inget ya nomor polisnya? Underwriting, teman-teman. Satu lagi, Desember itu 81 hari lagi, teman-teman. Desember itu 81 hari lagi. Tapi ingat, Desember itu enggak 31 hari, teman-teman. Desember itu enggak 31 hari, banyak hari liburnya. So, perlu diingat underwriting. PR, pending case, nanti tiba-tiba medical, nanti tiba-tiba data harus dirubah. Perlu diingat. Kenapa balik lagi ke mau? Nah, kenapa perlu diingat lagi balik ke mau? Karena waktu di proses pending itu kuat nggak? Waktu dalam proses UE itu kuat nggak? Aduh, teman-teman itu deg-degannya gue ingat banget 2019 dulu ya.
Salahnya salah siapa? Salah gua. Yang mepet gua. Gue inget banget di 31 Desember 2019. Eh, gue mencapai tapi belum issued. Itu deg-degannya tahun baru nggak kayak tahun baru. Di Januari akhirnya gue appeal, itu juga belum issued, deg-degan. Yang lain udah ngerasa tahun baru, gue merasa kayak masih 2019. Aduh Tuhan, ini teh beneran nggak, beneran nggak, beneran. Gue sampai inget momen waktu Irin telepon, Pan, nanti lu naik panggung aja, gini. Rin, lu balaikan Rin, gue bilang, lu nyuruh gue naik panggung ya, ini nggak lucu, kalau gue ternyata nggak ade, gue bilang, ini nggak lucu, gue bilang Rin, nanti udah keren-keren foto gitu ya, posting-posting, ternyata gue gagal, aduh Rin, mau disimpan di mana nih muka, mendingan lu kalau nggak usah sekalian, gue bilang. Ih jangan gitu, kata Irin. Ya, Irin bilang, ya lu imanin, lalu imanin, iya oke. Jadi teman-teman, lawannya iman itu adalah keraguan. Iman itu mikirnya keraguan. Kalau lu udah mulai ragu, sebenarnya lu udah punya iman. Oke, balik lanjut lagi. Prosesnya, begitu ada yang pending, kalian harus punya cadangan. Harus punya cadangan. Supaya apa? Supaya maunya lu tuh bener-bener mau. Bener-bener kejadian. Balik lagi lanjut, baru namanya proses mulai. Happy nggak? Happy. Mulai 1, mulai 2, mulai 3. Happy teman-teman. After mulai, apa yang harus dilakuin? Review. Lu perlu cek lagi jalannya, langkahnya lu perlu mulai mikirin, ini yang selalu gue lakuin ya teman-teman, kalau tiap kali beres, after ketemu sama orang, sama tim, sama nasabah, gue suka review apa yang gue lakuin, apa yang gue omongin, apa yang harus gue lakuin. Karena kalau misalnya gue cuma natural doang, nggak pernah punya perencanaan, ya gue lagi ngerancangin sebuah kegagalan kalau gue nggak pernah tahu step terakhir apa yang gue lakuin. Kalau misalnya gue masih ngelakuin hal yang sama, ada quotes yang bilang itu gila kalau pengen dapetin hasil yang berbeda. Tapi kalau menurut gue itu bagus, ya pasti akan gue lakuin. Nah, Itu gue cuma ingat evaluasi banget, berarti ya, Ko ya? betul, lu Evaluasi butuh ya? banget sama yang namanya evaluasi. Kadang-kadang kita Oke. berpikir bahwa apa yang gue lakuin tuh udah paling benar. Nah, sebentar, sebelum kesini, sebentar, gua ini tadi mau sharing. Oke. Ini siapa yang coret ya? Ini siapa yang coret? Ini siapa yang coret-coret, woi? Oke. Nah, teman-teman, gue cuman kasih tahu ya, untuk beresin tahun ini dengan strong, sebenarnya kita tuh udah dipersenjatai oleh banyak hal, teman-teman. Benar-benar udah dipersenjatain banyak hal. Tadi sebelum kita M3 ada yang namanya Rosakwi. Oh, Rosakwi. Jadi coret-coret sama Rosakwi. Ada banyak pengumuman, ada dari mulai tadi yang rekrut, teman-teman. Rekrut langsung dapat duit, itu happy banget, teman-teman. Nah, jualan ada emas, tadi ada jalan-jalan, ada bonus komisi, ada bonus cashback, pelurunya banyak semua, udah dikasih semuanya perlengkapan buat kita beresin tahun 2021. Gue inget banget kemarin ngomong Mira kemarin closing gede banget. Seberapa dari teman-teman yang manfaatin itu yang namanya peluru cashback? Dimanfaatin nggak? Itu PR itu, teman-teman. Kalau nggak dipakai, Irin udah koar-koar ya, Irin koar-koar, terus Cindy koar-koar di kita juga, terus dari leader di forward ke grup juga koar-koar juga, dipakai nggak? Kalau nggak dipakai, balik lagi. Masih mau nggak kita beresin goals yang kita tulis di Januari dan kita dapetin di Desember? Pertanyaan, masih mau nggak? Gue cuman keingetan ini, teman-teman. Ini ngerema banget ya waktu trainingnya sama Billy Onggo. Nah ini, kalimat ini ngerema banget.
buat finish tuh lu perlu komit, iya memang. Tapi komit aja tuh nggak jaminan, nggak jadi jaminan. Tapi karisma dapat membawa Anda ke puncak, tapi hanya komitmen yang dapat membuat Anda tetap berada di puncak. Komitmen itu nggak jaminan juga, teman. Menurut gue komitmen itu nggak akan jadi kalau lu nggak mulai dari kata mau. Lu komit sama goals-nya lu komit sama goals-nya lu, tapi kalau kita nggak lakuin goals-nya kita nggak mau lakuin prosesnya, kita nggak mau lewatin penolakannya, kita nggak mau pokoknya nggak mau ngalamin prosesnya. Iya komit sih sama goals-nya. Iya gue beriman. Goals gue promosi, promosi, promosi. Tapi prosesnya nggak dilakuin. Mau nggak lewatin promosi? Lewatin prosesnya, promosinya mau, prosesnya mau nggak? Karena nggak ada ceritanya promosi, tapi nggak lewatin proses. Selain komit, yang harus dilakuin adalah mau. Lanjut. Nah, ini yang gua suka banget nih. Ini benar-benar menurut gue ini bagus banget. Miliki mindset yang benar. Pro bukan akar masalahnya. Cobaan membuat kita jauh, tetapi ujian membuat kita naik. Kalau kita balik lagi sama goals, tadi gue di tabel gue bilang ya, di sini gue bilang, begitu lo mau, proses itu waktu lo dipending, lo ditolak, semua balik lagi sama mau. Lu mau nggak? Lu mau nggak? Lu mau nggak? Kalau lu nggak mau, ya ini nggak bisa. Ujian lu bilang sebagai membuat kita naik tuh nggak bisa. Kalau kita benar-benar nggak mau, tadi siapa ya yang gue pernah dengar cerita apa? Oh, siapa ya? Aduh, gue yang kemarin loh, yang cewek masih muda, yang pernah sharing itu siapa ya? Ingat nggak, Mike? Cewek yang masih muda. Ya, ya. Siapa ya? Banyak Aduh, gue sih. lupa namanya. Aduh. Novi, Eh, aku bukan Novi. Yang dari MRT bukan, Ivan? Oh ya, benar-benar kok. Iya, iya. Dia cerita gini, lu punya goals mau ke Bandung. Misalkan lu goals mau ke Bandung. Di jalan tol tiba-tiba ada kecelakaan. Apa lo langsung putar balik? Kan enggak. Ya kalau misalnya itu di depan ada masalah, ya harus tetap balik ke goals. Lo kan memangnya mau ke Bandung kan? Terus di jalan tiba-tiba putar balik kan nggak mungkin. Kalau lo memang benar-benar mau. Misalkan lu ke Bandung, kita dari Bandung mau ke Jakarta. Misalkan Mike, lu yes. dapat gebiar BCA. Sekarang udah nggak ada tuh gebiar BCA. Gila, biar BCA. misal Mike dapat gebiar dari BCA Mini Cooper Mike. Wih, oke. Tapi Bapak harus ngambil sendiri tanda tangan hari ini karena di sana ada notaris. Bapak harus datang ke sana. Iya. Ditunggu ya Pak. Misalkan orang BCA-nya ngomong gitu. Di jalan Oke. tiba-tiba ada macet, ada tabrakan. Lo bakal telepon orang BCA-nya, Bu, bisa nggak Bu dipending besok? Ya kalau Atau bisa lo tetap, hari ini lah udah pasti lah ya. lo pasti gaspol, bener nggak sih? Iya, iya dong. Begitu macet, yang ada yang lo lakuin apa? Lo cari jalan sempit, Cari cari jalan jalan lain. keluar lain. Lo pasti cari jalan gimana caranya. Itu harus terjadi tuh akadnya tuh dapat Mini Cooper, bener nggak sih? Betul. Nah, ya itu sama halnya sih. Kalau misalnya kita nggak balik lagi sama kalimat mau, kalau kitanya nggak mau, better Mike bilang sama gue, kok itu ada gebiar BCA, boleh dialihin ke lu. Nah, gue mau Mike, gue kejar itu Mike. Nah, yang satu lagi teman-teman, yang kedua, ini gue suka banget. Jangan mengeluh ke sesama agent. Tahan diri. Mulut itu milikin kuasa. Orang negatif tidak sadar kalau dirinya negatif. Kadang-kadang ya, ketemu orang, aduh lagi zaman gini mah lagi susah lah, zaman gini mah lagi susah. Teman-teman, zaman gini lagi susah. Menurut gua zaman ini banyak orang justru yang berhasil berevolusi. Mereka justru growing. Gue punya temen, punya catering. Dulunya karyawan bank dan dia punya catering. Catering makanan sehat, teman-teman. Asalnya dari rumah punya ngontrak, sekarang punya rumah. Asalnya cuma pakai motor, sekarang udah punya mobil. Gue ngerasa ngelihatnya,
Gila ya, 2020 sampai 2021 kok dia growing-nya jauh banget ya. Ini kan zaman lagi susah, iya memang lagi susah. Tapi ada beberapa orang lihat ini adalah peluang. Lihat ini adalah peluang. Gue kemarin ngobrol sama siapa ya, gue lupa. Iya nih zamannya online, gue cuma nginget-nginget. Gue zamannya offline, iya benar banget. Gue kalau harus ketemu sama orang, video call, fitur video call di WhatsApp itu ada, tapi nggak pernah kita pakai teman-teman. Tapi sekarang berapa sering sih video call kita kepake banget? Zoom kita jadi kepake banget. Zoom itu udah ada dari dulu. Cuman baru kepake sekarang. Google Meet itu udah ada dari dulu. Tapi baru mulai kita pakai sekarang-sekarang. Jadi menurut gua itu benar-benar mendekatkan yang jauh. Jadi ya kalau ini dibilang susah, ini peluang. Fokusnya sama solusi bukan sama masalah. Adjust fokusnya kita. Benar-benar kita harus adjust fokusnya kita. Fokusnya balik kemana? Tadi kalau gue kasih ilustrasi sama Mike, Mini Cooper, Mike bayangkan. Gue jamin ya waktu macet ya yang dipikiran, ini jalan kemana lagi ya? Ini jalan kemana lagi ya? Itu yang dipikirin sih, ini Ya. jalan kemana lagi ya? Nah, ini Billy Onggo lagi nih, dia ngomongin tentang prospecting via telepon. Ada yang capture ini nggak teman-teman? Kalau ada yang nggak capture ini boleh capture. Ini hal simpel sebenarnya. Nah nih ya, dari warm up ya, chat WA, basa-basi berujung sama telepon nasabah. Ya sapa dulu, oi. Nah biasanya kalau gue mau telepon orang, gue biasanya cuma misalnya, halo Mike. Begitu lu Halo. udah mulai ketik, gue nggak akan read lu omong, langsung gue telepon biasanya. Biasanya gue langsung pura-pura lagi riuh. Aduh Mike, sorry, gue lagi riuh nih. Telepon aja lah. Biasanya gue langsung kayak gitu tuh. Berarti kan dia lagi pegang handphone, nggak mungkin nggak diangkat teleponnya teman-teman. Good idea, Kak Ivan. Bisa dipakai. Keren. Nah, lagi ngomong ya gimana lu lagi di mana bla 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 bla. Nah, itu pendahuluan nggak usah panjang-panjang lah. Semenit jangan lah, 30 detik lah paling nanyain lagi di mana, lagi riuh enggak? Langsung ini. Ada kata sambung. Ngomong-ngomong, Bro. Ngomong-ngomong, Mike. BTW, Mike. Gua teh ini lagi cek list nama. Gue inget banget ada nama lu di list namanya gua. Dan kebenaran lagi ada menu cashback. Lagi ada promo cashback jarang-jarang. Mau nggak? Wow. Nah, BTW ngomong-ngomong. Simple. Itu bridge-nya ya. BTW Itu ya. bridge-nya. Mau ngerekrut sama nggak? Sama mau ngerekrut. Ngomong-ngomong Mike, gue tuh pengen ngobrol sama lu. Ngomongin apa, Van? Itu yang waktu itu gue pengen ngomongin bisnis di Prudential. Ngobrol aja. Siapa tahu ini bisa jadi salah satu peluang buat lu, buat nambah-nambah. Karena dulu juga ini buat nambah-nambah income gue. Dulu ini nambah-nambah income. Tapi sekarang ternyata lebih gede daripada gue nambah-nambah. Ini mah gembul gue bilang. Nah, boleh teman-teman kalau mau di-capture. Kalau misalnya ada yang, kalau mau coba nonton lagi, ada di YouTube-nya Legacy, teman-teman. Ada. Kalian mau ulang training-training yang udah ada di YouTube-nya Legacy. Jadi kalau Sabtu nggak keburu training, apa segala macam, udah nggak ada alasan, teman-teman. Aduh, lupa, ingetin lagi aja. Nonton lagi aja. Yes, Oke. tinggal nonton lagi ya. Betul. Next. Nah, ini gue bilang. 2021, 81 hari lagi. Tapi ingat, Desember itu banyak tanggal merah. Jangan mepet. Beriman. Selesai maksimal tanggalnya 15 Desember, teman-teman. Jangan 31 Desember, jangan. 15 Desember itu maksimal. Case udah masuk semua. Udah beres. Udah tinggal duduk manis, tinggal liatin proof force aja. Beres nggak? 2 bulan lagi ya, kok? 2 bulan lagi. Panas nggak? Yang panas tuh yang lagi ngejar. Kalau yang nggak lagi ngejar, nggak sah. Tahun hareup weh. Tapi yang panas, yang haredang, lihat. Makanya gue kasih warna merah. Panas nggak teman-teman? Panas nggak? Yang panas boleh kasih jempol. Yang deg-degan boleh kasih jempol ya. Oke. Oke. Satu ini gue mau, ini kelihatan ya Mike ya?
Ini kelihatan ya teman-teman. Jadi nggak tahu bisa di-play nggak ya? Kelihatan. Ini video, ini ngena banget. Kita perlu tahu posisi kita, teman-teman. Pengingat dan inspirasi buat teman-teman. Satu kata-kata terakhir sebelum gue meninggalkan teman-teman semua. Ada tertulis bahwa gini, iman sebiji sesawi bisa memindahkan gunung. Bisa memindahkan gunung. Gimana caranya pindahin gunung? Saya mau kasih gambaran. Pindahin gunung gimana? Saya lihat di sini. Nge-lag ya? Nge-lag nggak? Iya, nge-lag, Van. Gunung. Suaranya kecil juga kan? Bagaimana caranya saya memindahkan gunung? Kalau saya gini, gunungnya pindah nggak? Ini saya lagi ada di sebelah kanannya. Kalau saya begini, gunungnya pindah sebelah mana? Pindah sebelah kiri. Artinya apa, teman-teman? Pindahin gunung itu bukan soal gunung yang pindah, lu yang ngedeket gunung. Ya kan? Jangan berhenti sekarang. It's too soon, man. Sama-sama nanti kita sampai 10 tahun lagi Handi, 800 orang. Undang gue jadi salah satu speaker lu. Bener lo ya, awas lu gue tagih lo ya. Thank you banget teman-teman. Keren. Oke. Ya, kalau kita tulis goals-nya, bukan goals-nya ngejauh, teman-teman. Jangan-jangan kita yang ngejauh dari goals-nya kita. Kalau kita doain goals-nya kita perlu ngedekat sama goals-nya kita. Prosesnya harus dideketin. Jangan takut sama penolakan. Deketin penolakannya. Habisin jatah penolakannya. Karena penolakan itu bukan penolakan, pendingan, teman-teman. Gue iseng. Waktu 2020, gue lagi makan leci, teman-teman. Dapat biji leci. Ini lecinya manis banget. Terus gue iseng. Gue simpen di trotoar depan rumah. Jadi teman-teman ternyata. Tapi waktu gue lihat pohonnya, karena pohon leci itu gede, kan nggak mungkin pohon leci yang cuma segede gini terus tiba-tiba ada lecinya segede gitu, kan nggak mungkin, teman-teman. Perlu proses, pending bertumbuh. Nanti kalau pohonnya udah gede, pasti dapat. Tapi kalau kita nggak pernah nabur, kita nggak pernah mau gali tanahnya, simpen bijinya. Kalau kalian pengen bingo, ngarep tuh namanya. Itu ngarep namanya kalau nggak mau nabur. Kalau naburnya di situ lagi. Ya ngarepnya cuma satu, boleh nggak sih? Coba kita tabur lebih banyak. Kan pengen bingonya banyak kan? Kalau naburnya cuma satu, bingonya satu, ya wajar. Tapi kalau pengen bingonya murudul, taburnya harus banyak. Oke, lanjut. Nah, ini gue mau cerita tentang satu tim gue. Tim gue namanya Hadi, teman-teman. Kenapa Hadi? Gue ceritain, Hadi, kongres ya Hadi. Hadi berhasil dapat tab. Dari kapan dia pengen? Dari Januari, teman-teman. Wow, kongres Pak Hadi. Aduh, dari Januari. Kongres Lian. Kongres Lia sama Hadi. Gue cuma mikir, dari Januari teman-teman pengen. Serius, pengen banget. Dedenya duluan yang dapat. Pengen nggak kokohnya? Pengen banget. Tiap ngomong, bisa nggak ya bro? Gue ingat banget tanggal 3 Juli. Di sini dia bingung, bro. Help, dia bilang. Kudu kumaha, iya. Gue cuman bilang sama dia, bro, ilmu udah gue limpahin, bro. Kira-kira apa yang lo belum praktekin? Nah, dia bilang, belajar telepon lagi, masih susah ajakin orang buat Zoom, bro. Yang lo nyaman aja. Zoom buat nanti kalau lo jelasin ilustrasi. Oke. Balik lagi. Waktu gue ngomong kayak gitu, Hadinya mau nggak? Waktu Hadinya mau, ya dia lakuin. Lakuinnya bener-bener, ya gue inget ya, Hadi itu sering banget callingin gue, chattingin gue, gangguin gitu ya. Ada case pending.
sebenarnya gini teman-teman, yang paling keganggu tuh nggak cuma dia, gua juga. Kenapa? Waktu case-nya nggak pending, gua juga keganggu. Aduh, gue bilang ya ini kenapa sih nggak isut-isut? Aduh sih kenapa sih nggak isut-isut? Sebelum Hadi, bro tolong follow upin. Sebelum Hadi follow up ke gua, itu pagi-pagi tuh udah gue tulisin tuh di bawahnya ARP. Di WA bisnisnya gue udah tulisin. Selamat pagi, udah gitu-gitunya tuh. Sebelum gue tulis ketik, nanti kalau kalian yang belum, ini tim partner-partner yang belum ngalamin ketemu sama WAB ARP ya, cepet-cepetan promosi lah. Nanti ada satu kata kunci yang harus lo ketik, namanya PSF. Nah, gitu. Nah, Apa itu PSF? Nah, nanti coba sendiri. ini behind the scene-nya ya seorang leader tuh kayak gitu ya sebenarnya Nah, ya. nggak akan gua spoiler lebih jauh. Gue cuman ketik PSF. Deg-degan. Lebih deg-degan dibanding lo nungguin premier film, lebih deg-degan. Apalagi kalau Hilang suaranya. Gue pikir cuman gue, Bung Ben. Pak Ivan, Ivan suaranya Pak Ivan. Atau emang Deg-degan, soalnya Pan. itu nggak ada suaranya Ivan, ya? Biar kita baca. bikin misteri Bung Ben, ini deg-degan ini. Ya, ngomongnya di dalam iman nih sekarang Ivan nih. Ini sengaja ini pasti. Aja kayaknya biar kita baca bibir ini, Biar baca gerak bibir mungkin supaya lebih fokus. biar lebih beriman. Atau mulai sekarang sampai nanti ending kayaknya dia sharingnya mau diketik. Ivan udah ada suaranya? Coba nanti baca di kolom chat ya, dia sharingnya mau diketik loh. Oke, gue gantiin aja ya. Ini teknik baru mungkin. Sama Ivan yang ini aja lah, udah. Sama Ivan, boleh tolong gantiin sama Ivan. Disambung. Wow. Atau Kohadinya gimana? Tadi kan lagi cerita Kohadi. Ya, gimana kalau Kohadi dan Lia yang sharing? Nah, boleh banget tuh. Oh, nih. Pas nih bagiannya ya. Pas. Ini kayaknya memang sengaja nih. Gimana Ko Hadi, Lia boleh sharing? Jangan. Nanti pada bubar malah. Atau adeknya tuh ngetawain tuh, adeknya aja suruh sharing. udah balik. Oke, Kak Ivan. Sorry teman-teman, sorry. Udah jelas ya. Aman. Sorry teman-teman. Biar lebih penasaran sama lanjutan chattingnya Hadi. Oke, di 3 Juli 2021 Hadi ngomong, ya itu kan gimana lagi. Teman-teman sebagai leader ya, kalau kalian yang belum, anakku masih kecil, belum ujian. Cuman gue jadi ngebayangin ya, ini kayak Andre, Ko Riko, yang anak-anaknya udah ngalamin namanya ujian kenaikan kelas. Kalian tuh kan pasti bilang gini, semangat ya, semangat, pasti bisa, Kayla kamu bisa naik kelas gitu ya. Bisa kalian ujian, kalian begitu pulang kalian deg-degan nggak sih sebenarnya kok, Andre? Deg-degan, karena bapaknya juga mengalami ujian ya ternyata. Iya, deg-degan. Iya benar-benar kepikiran. After dari situ ya akhirnya gue doain, gue follow up, gue cek, gimana progres, progres gimana. Teman-teman, salah satu ciri kalau kita itu lagi on progress, on track, lagi lari, waktu ditanyain sama leader gimana, kalian akan cerita dengan semangat karena ngerasa diperhatiin teman-teman sama leader. Lu ada di mana sekarang, lu gimana prospek gimana. Tapi kalau kalian lagi nggak on track, waktu ditelepon sama leader, dicek sama leader, dicat sama leader, kalian ngerasa itu intimidasi teman-teman. Wah gila, gue lagi dipecut nih. Enggak, sama sekali enggak. Leader itu kepikirannya, aduh Hadi promosi ya, Hadi promosi. Serius teman-teman, gue pengen banget Hadi promosi. Gue pengen banget
tim gua itu promosi. Kenapa? Ya gue happy. Gue pengen apa yang gue rasain di promosi dirasain sama mereka. Pengen banget. Gue cuma ngedul Tuhan, hadi promosi. Puji Tuhan, doanya gue nggak nyangsang di langit-langit, teman-teman. Benar-benar tembus ke langit. Nggak nyangsang di langit-langit rumah. Hadi ternyata menembus batasnya dia, akhirnya membawa doa gue benar-benar nyampe, dan doanya Hadi nyampe, doanya Lia nyampe, doanya leader-leader nyampe. Happy banget. Iya. 21 September 2021. Wah, udah confirm tap ya ini 21 September ya? Iya. Dan buat AAD besok ditutup sama timnya dia. Asik banget nggak sih? Wah, keren. Senang banget, gue senang banget. Waktu kayak gini tuh ya, Hadi senang, trust me. Waktu Ko Andre, Riko tahu anaknya naik kelas, begitu lihat nilainya bagus, happy-nya tuh lebih happy dibanding anaknya happy. Happy banget. Teman-teman, itu 21 September. Gue mau share something. Nah, ada apa di tanggal 21? Wah. Ini tanggal 21 Oktober, teman-teman. 2019. Ini waktu kemarin Mike telepon gue bilang sama Mike, lu MC-nya Mike. Aduh Mike, gue tuh mau sharing, tapi gue inget loh Mike, kita ada di grup yang sama loh Mike, gue bilang. Gue inget banget, jadi di 2019 itu gue, Revin, Handi Aling ya, Hanling, Ray, Mike, bikin satu grup yang nggak ada yang nyuruh, kita bener-bener bikin bareng, kumpul bareng, yuk kita mau ke goals bareng-bareng, kita lari bareng-bareng, bukan mau saing-saingan, tapi saling support, saling doain. Nah, di sini, di grup ini, coba lihat teman-teman, 21 as of 21 Oktober 2019. Mike TJ, produksi, udah 1 M teman-teman. Kurang berapa? Kurang 192 juta. For your information teman-teman, dulu ngejar AD itu 1,2 M. 1,2 M, iya. Sekarang itu 900. Tadi malam gue cuma mikir, Mike, aduh coba kalau 900-nya dulu ya Mike. Terus Mike bilang gini, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Hahaha, ketawa-ketawa. Kalau gue yang ngomong nggak apa-apa dan ketawa-ketawa atas apa yang Mike alamin, itu biasa teman. Tapi kalau Mike ngomong, nggak apa-apa kok. Waktu dia accept apa yang dia terima, dia belajar teman-teman. Tadi balik lagi teman-teman. Mike mau. Di pending tuh namanya, proses pending. Mike mau sih. Makanya that's why dia sampai saat ini masih berjuang. Nah, gue cuma bilang. Nah, di situ, ini WR ini Westi Revin ya. Westi Revin. Westi Revin ya. Ini produksi 1M 159, kurangnya 40 juta API. Sebel banget. Teman-teman coba lihat gua berapa, teman-teman. Produksinya 760 juta API, kurangnya berapa, teman-teman? Kurangnya 440 juta, teman-teman. Itu namanya kalau ada judul, ada kata yang lebih liar daripada jangar, boleh disebutin. Jangar itu benar-benar jangar. Ini 21 Oktober, teman-teman. Tong Herei 21 Oktober, itu Tong Herei. Gue cuman mikir ya, mujizat Tuhan tuh hanya bisa ya kalau guanya ikutan jalan. Kalau guanya mau, kalau guanya yakin. Tapi mujizat Tuhan juga kalah sama ragunya kita. Kalau kitanya udah ragu, ya Tuhan kan nggak mungkin tiba-tiba bikin huruf force kelilipan, digital admin di Prudensial kelilipan terus tiba-tiba nulis API kalian jadi 1,2, kan nggak mungkin.
Itu mujizat itu kalau ada sampai kejadian ya, wah, kayak itu mah benar-benar mujizat, keajaiban dunia itu, menambah keajaiban dunia itu. Jadi mujizat Tuhan tuh nggak akan kayak gitu. Satu hal yang nggak mungkin kejadian adalah kayak gitu menurut gue. Nah, oke. Nah, tadi yang gue bilang, semua training udah dikasih, semua peluru-peluru nih, cashback lah, ada emas lah, ada pokoknya macam-macam lah yang nambah-nambahin komisi kita tuh agent 30 plus 12%, teman-teman. Tapi kalau kalian hitung-hitungnya enggak 30 plus 12, 30 plus 12 plus, teman-teman. Kalau nggak dikerjain, ya nggak akan jadi apa-apa. Percuma kok Andre mau kasih challenge emas gitu ya. Kalau nggak mau pada nggak akan jadi. Dikasih challenge step, dikasih challenge ke Bali. Kalau nggak mau pada nggak akan dapet. Mau nggak? Ini gue kemarin lagi gue berdoa. Gue mikir, Tuhan, gue mau apa tuh? Gue tuh mau ngapain? Gue mau sharing apa? Cidemi. Aduh, Cidemi. Gue mah begitu Cidemi chatting ya. Halo, Van. Gue langsung ngomong sama Cidemi. Apa, Ci? Mau ngomong apa? Apa langsung, Ci? Apa langsung? Warm up-nya di skip aja langsung cepet ya, Ci. Langsung gitu ya. Udah, Ci. Udah, nggak usah basa-basi, Ci. Apa, Ci? Mau apa, Ci? Mau nagih janji, Van. Nah, gue langsung berdoa, aduh Tuhan. Apa ya? Gue mau sharing apa ya? Lucu banget, Ivan. Aduh, gue bilang. Nah, terus akhirnya, gue putar ini ya, teman-teman ya. Ini tuh ibaratnya kayak Irin, silakan makan, saya traktir. Ini ibaratnya kok Andre, sok cepetan closing, gua kasih emas. Nah, sorry. Nah, gua ini ya. Yang Bu, jualan apa Bu? Cabai jualan di sini. Saya bantu Ibu supaya lebih cepat pulang mau Bu? Saya borong semua. Bos, makasih ya bos. Bos, makasih bos. Dan bos, alhamdulillah. Terima kasih Tuhan, sama-sama Pak. Semoga berkah, sukses selalu. Sama-sama Pak. Nah, rezekinya tak bertambah. Amin. Sama-sama. Makasih ya. Makan ya. Makan Pak. Setengah ya. Bu, 500 gimana Bu? Alhamdulillah ya. Oke, makasih ya Bu. Hah? Dadah, kasih Ibu. Oke, teman-teman. Gua tutup sama satu kata. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Tapi kalau lo nggak punya mau ya, pasti punya banyak alasan. Buat alasan apa? Alasan apa aja juga bisa dibikin, teman-teman. Kalau lo nggak mau, pasti lo bakal bikin tuh alasan. Hujan aja udah lo bikin alasan, teman-teman. Tapi waktu lo pas ingin deketin cewek, hujan, dihajar. Aduh, dihajar. Tapi kalau lo nggak mau, hujan juga nggak akan dihajar, nggak, teman-teman. Waktu kita, kalau misalnya gue bilang tadi ceritanya, contoh Michael Cahya, mau ada Mini Cooper, dapat gebiar Mini Cooper. Teman-teman, kira-kira nih, kalau cuman macet aja, kalau cuman, gue kemarin jatuh, kakinya keseleo dan susah jalan. Kalau kemarin ingat teman-teman waktu awal tahun gue itu pakai tongkat, teman-teman. Kalau ada teman-teman ada yang lihat gue ke kantor pakai tongkat, karena gue mau banget, teman-teman. 100 leader tuh gue mau banget. Gue mau banget. Mau gue nunggu bulan Maret baru lepas tongkat. Maret tuh baru lepas tongkat 2, April masih 1 tongkat.
Kalau misalnya gue mau nunggu beres tongkat, atau gue udah ketinggalan seperempat permainan teman-teman. Ya, karena gue mau, gue bisa jadiin alasan ya teman-teman buat nggak gue lakuin waktu gue pakai tongkat. Pertanyaannya Mike, kalau lu yang jadi pakai tongkat Mike, amit-amit nggak ya Mike? Amit-amit nggak ya Mike? Amit-amit. Amit-amit nggak Mike? Jangan. Lu disuruh ngambil Mini Cooper Mike, ambil nggak Mike? Ambil nggak Mike? Ambil lah. Ambil lah ya, bener nggak sih? Itu sih Gue kalau loncat satu kaki juga gue ambil. ya benar-benar. Itu aja teman-teman. Itu aja teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Wow, selamat pagi. Pagi. Thank you, Pan. Pan. Thank you banget. Pan. Thank you, Kak Ivan. Ini gue kayak di coaching pribadi ini ya hari ini ya. Tadi malam gue bilang ini kayaknya udah rencana Tuhan, gue jadi MC, lo yang sharing kayak. Aduh. Tapi kalau hari ini ada yang mau nanya, boleh ya? Mungkin kita kasih waktu ya 1 atau 2 pertanyaan teman-teman. Ada yang mau nanya sama leader kita ini, keren banget hari ini ya. Boleh langsung unmute aja. Ada teman-teman? Oke. Mau banget. Why-nya apa, Van? Apa? Kenapa Ivan mau banget? Apa dibalik mau bangetnya itu apa sih gitu? Why-nya itu apa sih, Ivan? Ya, yang jelas kan di sini bisnis kan, Bang. Gue cuman ngebayanginnya kalau ngomongin uang jelas lah. Lu bayangin, gue nggak mau munafik gitu ya. 100 leader. Lu bayangin nggak 100 leader? Kalau leader punya 100 leader, ngomongin income, aduh, happy banget ngelihat Ko Andre aja yang sekian lama, kian muda gitu ya. Itu kebayang kalau punya 100 leader ya. Itu Ko Andre belum 100 leader ya Ko Andre. Ko Andre Gunawan belum 100 leader aja mukanya udah happy teman-teman. Udah ngebayangin nggak 100 leader? Gue cuman ngebayangin kalau someday gue punya 100 leader itu kalau dikumpulin ya, aduh kayaknya ya 2030 itu mungkin gue udah usia sekitar 45 ya, 44 lah, 44. Di usia gue 40-an, kumpul sama teman-teman leader-leader. Gue itu pernah ngumpul di rumahnya Ko Henry Rock. Jadi why-nya apa sih? Gue cuma ngeliatnya Ko Henry Rock waktu bikin kumpul-kumpul sambil makan, leader-leader semua ya. Aduh, Kang Benny happy pisan ngeliat kayak gitu teh. Kumpul-kumpulnya kayak gitu teh happy pisan. Ngomongin orang-orang yang datang, yang begitu Ko Henry lihat ya gue yakin ya. Oh ini leader yang ini yang udah promosi. Oh ada yang leader gue kenal sampai nggak gue kenal kayaknya Ko Henry itu. Happy banget pasti, happy pisan. Lihat apa yang kita rekrut, siapa yang kita rekrut pertama kali, terus dia hidupnya growing banget. Asal mula dulu, let's say Hadi gitu, Hadi pertama kali ketemu sama gua pakai motor. Terus begitu misalkan 2030 Hadi datang pakai Mercy, apa enggak gue happy sih? Atau datang dia bawa timnya Hadi berapa kemarin 20 hat? 20 leader gitu ya, duduk bareng sama Hadi. Aduh, gila kayak keren banget gitu ya. Terus Hadi tuh jadi sampai nggak punya waktu buat ngobrol sama gue karena dia harus ngobrol sama timnya. Happy banget. Itu gue sih cuma ingetnya Rico suka bilang di LTC Note. Segala sesuatu yang terjadi di bumi itu 2 kali kejadian. Yang pertama kejadian tuh di sini. Yang kejadian tuh di sini dulu. Begitu di sini udah kebayang, tinggal satu lagi, mau nggak? Nah itu sih, Kang Ben. Why-nya itu sih, Kang Ben. Peace. Thank you, Van. Ini kelihatan udah punya waktu ngebayangin khusus ya. Gue ngebayangin ya, punya 100 leader ya, gila. Mantap. Ada yang lain teman-teman? Mungkin teman-teman partner mungkin? Ada yang penasaran? Pengen nanya something, boleh langsung unmute aja. Kalau nggak ada, gue mau nanya nih soalnya. Gue mau dong, Mike. Nah, boleh. Mike nanya dong. Oh, sorry.
Oke, Kakak Krisna dulu sebagai buyut saya, silakan Kakak Krisna. Boleh, boleh. Kayaknya seru nih, Koriko. Nah, tadi kan sempat ngeliat yang terakhir tuh si Ko Ivan kan ngejar promosi AD tuh di Oktober 21 Oktober tuh masih kurang jauh lah ya, 400 something API-nya yang harus dikejar. Nah, pasti kan mungkin dari Januari sampai 20 Oktober tuh ngelakuin hal standar lah pastinya ya, nelpon, ngelis nama, nelpon orang, follow up. Nah, dari mulai 21 Oktober sampai akhirnya di akhir Desember, itu hal nggak standar apa yang dilakukan Ko Ivan? Apa sih hal yang memang di luar yang kebiasaan yang dilakukan Ko Ivan? Kita pengen tahu sih. Yang itu aja sih. Yang di luar kebiasaan nggak ada sih sebenarnya. Semuanya itu benar-benar yang dilakuin adalah benar-benar apa yang udah diajarin, apa yang udah di leader-leader omongin, ngikut aja lah, ngikut. Apa yang dilakuin? Perbanyak activity. Udah nggak akan ada jurus lain. Perbanyak activity, perbanyak nabur. Udah nggak ada activity lain. Bener-bener kalau misalnya gue suka inget banget kalau di kelas for every process ya, Edo suka ngomong kalimat yang terngiang-ngiang di kuping, lu punya 3 keputusan: melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau melakukan segala sesuatu. Ya udah, yang gue lakuin adalah melakukan segala sesuatu. Apa yang gue lakuin? Balik lagi ke list nama. Balikin lagi ke list nama. Karena kalau ngomongin balikin ke list nama, itu Bang Nama, jangan sampai kita kelewat apa yang kita ke pending, ternyata disahkan sama yang lain. Karena saingannya kita tuh ya sebenarnya banyak di kanan kiri. Kalau nggak kita yang bingoin, dibingoin orang lain, teman-teman. Itu aja sih. Jadi kita cek lagi list nama, tabur lagi. Kalau kehabisan list nama, percayalah teman-teman, nggak akan kehabisan list nama. Kalau ada orang ngomong kehabisan list nama. Kemarin Ferry Rawan pernah sekali sharing ya tentang bikin list nama pakai mapping. Lu di sekolah dulu SD itu minimal siswa itu ada 30 orang. SMP ya kalau ada 1 kelas, kalau 2 kelas jadi 60 orang. SMP, SMA, lu kuliah, lu kerja, lu sebenarnya udah pernah masuk ke organisasi kecil yang lu kadang-kadang lu lupain. Itu sih yang perlu dilakuin apa? Lakuin lebih daripada yang kemarin. Follow up lagi, tabur lagi, nabur lagi. Kalau yang dilakuin nggak ada yang lebih, cuman activity-nya yang dilebih. Itu sih. Itu Pak Krisna yang gue lakuin. Itu pertanyaan gue juga sih. Di saat Oktober sampai Desember itu prosesnya gimana? Jadi aktivitasnya ya? Iya. Oke. Kayaknya ini pas banget ya waktunya waktu itu sharing. Sekarang sharing tanggal 11 kan? Nah itu WA itu tanggal 21 Oktober. Ya berarti lu naik gopet ya 500 jutaan ya? Iya. Wah gila. Artinya untuk semua teman-teman yang sekarang ngejar AAD, ya kalau 500 juta ya udah achieve. Betul? Nah untuk teman-teman yang ngejar AD juga, buat gua juga terutama, karena gua mirip nih. Angga kurangnya mirip-mirip juga nih gitu ya. Semoga bisa jadi berkat ya pagi hari ini kita dengerin Ivan Stefanus. Teman-teman boleh dong. By the way sorry, tadi ada yang mau tanya lagi ya, Koriko ya? Yes, Mike, kalau masih ada waktunya, Mike. Oke, satu terakhir deh, Koriko deh. Iya. Boleh kok. Van, if nih ya, ketika lu udah punya mau di akhir tahun 2019, tapi entah somehow lu nggak punya action, apa yang akan lu lakukan? Lu ada maunya, pengen gak jadi adik? Mau lah, pengen lah. Tapi anehnya hari-hari lu nggak action. Nah, apakah lu pernah mengalami itu dan apa yang akan lu lakukan kalau lu mengalami itu? Sayangnya gue kalau mau nggak pernah kayak gitu kok.
Kalau mau benar-benar gue lakuin kok. Jadi gue nggak ngebayangin kalau gue mau, tapi gue nggak ngelakuin. Berarti gue nggak mau itu mah. Kalau kalau misalnya lu mau, ya pasti lu lakuin. Lu lapar pasti lu makan. Lu kebelet pasti ke toilet. Tapi kalau misalnya, gue pernah kasih ilustrasi, ceritanya gini kok. Gue itu cerita ke siapa ya? Gue lupa. Gue itu kalau nggak salah gue lagi ngobrol sama, let's say, balik lagi nih sama cerita si Mini Cooper ya. Gue misalnya naik mobilnya bertiga nih, sama Mike, sama Ko Riko. Di tengah jalan, terus ada rest area. Pada mau pipis nggak? Gue ke pinggir nih. Pipis nggak? Enggak lah. Karena si Mike, enggak. Gue pengen cepet-cepet. Udah, si Mike udah pengen banget tuh. Udah pengen cepet-cepet. Udah rest area dilewatin. Tiba-tiba, waktu udah deketin Pondok Gede, gerbang tol Pondok Gede, macet panjang. Terus tiba-tiba si Mike yang lagi ngotot kebelet pipis. Tadi gue tawarin kagak mau. Waktu kebelet pipis, gue yakin itu di tengah tol juga dilakuin teman-teman. Masukin botol deh, itu bener nggak Mike? Tapi kalau misalnya itu kebelet pipis sampai nggak bisa ketahan, di pinggir tol juga lu pasti berhenti, Mat. Lu bakal ke pinggir, lu bakal maksa gua, Van ke pinggir dulu. Udah kepengen banget. Judulnya udah sampai kayak kebelet. Jadi Koriko kalau misalnya tanyain kalau gua pengen tapi gua nggak ngelakuin, lu perlu cek. Lu benar-benaran mau nggak sih? Worth it nggak sih? Terus lu perlu cek lagi, lu kenapa ada join di bisnis? Lu ngapain di sini? Itu sih Koriko. Thank you, Koko Ivan. Beneran kebelet nggak sih gitu ya? Tapi kalau sekarang udah lewat jalan layang, nah nggak bisa ke pinggir guys. Ya mau kemana lagi gitu kan? Nah jadi kalau dikasih kesempatan udah ambil aja langsung. Oke teman-teman, boleh kasih dong reaction yang terbaik buat Ivan Stefanus, boleh kasih applause, boleh say thank you. Thank you Kak Ivan. Hari ini keren banget ya. Thank you banget Kak Ivan. Thank you, Ivan. Makasih Kak Ivan. Thank you, Ivan. Sama-sama. Mantap, Van. Keren. Oke, kita mau dengerin dong closing statement dari Ko Andre Gunawan. Silakan Ko Andre. Thank you Mike. Benar-benar Mike, hari ini Mike lagi di coaching sama Ivan ya. Oke, karena gue percaya bahwa orang yang punya hati yang dalam gitu ya, punya kemauan yang besar, memanggil orang dengan kemauan yang besar, dengan hati yang dalam. Jadi kalau hari ini ada panggilan yang lu rasa dalam hidup lu untuk lu action, untuk lu punya iman dan melangkah, ada panggilan untuk lu kembali nggak menyerah, ada sebuah panggilan untuk lu ngerti bahwa apa yang lu alamin bukan hal yang khusus buat lu, enggak. Apa yang teman-teman alamin untuk mau promosi, ternyata dialamin juga sama orang lain. Kalau kita interview satu persatu setiap leader, ternyata mereka pun mengalami apa yang Anda alamin. Oke, hari-hari ini ngalamin tadi, senang dengar Hadi dan Lia bagaimana semangatnya ngejar. Saya masih ingat Ci Sandy juga follow up terus, yang Feli akhirnya issued minggu kemarin. Di follow up terus, waduh deg-degan ini case-nya issued apa enggak. Jadi benar-benar kalau kita di hari-hari ini di Legacy boleh maksimal, boleh produktif, kita boleh sangat bersyukur teman-teman. Oke, hari Sabtu kemarin hari yang menarik setelah pulang training, ada 2 orang di hari Sabtu yang yaitu Cidemi yang mau ke Jakarta selama 3 bulan, dan juga ada Bang Frankie Badian yang malam-malam datang. Oke, ngobrol-ngobrol karena mau pindah ke Salatiga for good kalau Mbak Dian dan Bang Frankie. Oke, jadi iya ya, momentum hari-hari ini bersyukur karena kita punya digital platform yang mumpuni. Ada teman-teman di luar kota dimanapun, waktu kemarin ingat Bang Frankie mau ke Salatiga, gue jadi ingat bahwa di Legacy 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, kita pernah punya loh, Mike, ingat nggak Mike?
ada sebuah job desk khusus, ya. Kalau Anda ingat ada sebuah job desk yang namanya apa kok? Sorry. Outreach ya? Outreach, benar. Keluar kota outreach, benar. Ya. Dan siapakah yang in charge? Mike, lu masih ingat nggak, Mike, siapa yang in charge buat di outreach? Sebentar. Bang Frankie. Frankie sama Gue lupa deh satu lagi. Bang Frankie sama Revin Westi. Menarik ya. Apa yang dulu kita pikirin ya, kita kasih job desk dan mereka ambil, ternyata hari ini Bang Frankie benar-benar memperbesar timnya di Salatiga, dan Revin benar-benar kita boleh lihat sekali nih ya, hari-hari ini Revin memperbesar timnya di mana-mana. Wow. Oke, so saya boleh bilang hari-hari ini waktu yang sangat luar biasa, momentum yang bagus. Karena ketika ada krisis, di situ banyak bermunculan sebuah kesempatan. Orang-orang nyari kesempatan, entah kesempatan yang longevity, yang panjang, entah kesempatan yang mereka ambil singkat. Tapi banyak orang hari-hari ini melihat, mencari longing, merindukan kira-kira apa ya sebuah kesempatan. Dan saya terlalu percaya, sama seperti Ivan, boleh punya sebuah goals, yaitu mau punya 100 leader. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan Anda? Mau apa yang Anda mau? Lu mau apa? Karena seberapa besar Anda mau akan menentukan perilaku yang kita lakukan. So, sebelum kita breakout room hari ini, kita mau berdoa. Karena saya pikir kita perlu bersyukur kalau hari-hari ini COVID udah mulai jauh-jauh lebih mereda. Peak-nya katanya kalau nggak salah 15 Juli. Jadi hari-hari ini udah lebih mereda. Saya dengar teman-teman yang di Jakarta janjian lewat Zoom. Kalau weekend udah mulai lebih menantang karena di weekend banyak keluarga udah mulai makan, udah mulai ke mall. So, sebelum kita akhiri ini, bolehkah kita berdoa bersama? Karena nggak minta tolong sama siapa-siapa, dan terakhir juga udah dari Bung Benny udah, jadi bolehkah saya pimpin doa buat kita bareng-bareng boleh berdoa bersama, bersyukur buat apa yang Tuhan sudah kerjakan buat keadaan di hari ini. So bolehkah kita berdoa bersama ya teman-teman, boleh ya? Boleh. Karena saya Kristen, saya akan pimpin sesuai dengan kepercayaan saya. Kami bersyukur Bapa di surga buat anugerah Tuhan, buat kebaikan Tuhan. Kami berdoa di pagi hari ini buat presiden, wakil presiden, setiap menteri, dari mulai nasional hingga ke daerah, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, Tentara Nasional Indonesia, buat setiap polisi yang ada. Kami mau mendoakan hidup mereka Tuhan, karena kami tahu ada sebuah effort yang besar yang mereka sudah lakukan. Sampai hari ini Indonesia boleh punya data-data COVID yang jauh lebih baik. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kesempatan yang Tuhan percayakan buat kami boleh ada di hari ini. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh mendengarkan banyak testimoni yang kuat, testimoni yang membangun, yang ada di Legacy. Kami bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan, dan kami tahu bahwa Tuhan punya rencana buat minggu ini dalam hidup kami. Bahkan hari ini, kami tahu ini adalah hari-hari terbaik yang kami punya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Saya terlalu percaya apa yang tadi Ivan udah sharing, nggak hanya akan hilang begitu aja, tapi kalau kita boleh dapatkan, kita boleh catat, dan terutama kalau kita boleh lakukan, maka itu akan jadi sebuah daging dalam hidup kita, akan jadi sebuah realita dalam hidup kita.